Oke. Halo semua. Eh, Kali ini saya akan ngejelasin apa itu lead code. Jadi lead code itu apa sih? Lead code itu adalah website yang isinya masalah-masalah pemrograman gitu. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya tuh jadi buat kita belajar aja sih, buat belajar pemrograman gitu. Biasanya sih yang belajar di sini tuh orang yang mau ngelamar kerja di perusahaan-perusahaan IT. Kayak contohnya misalnya mau ngelamar di Google atau di Meta, atau kalau di Indonesia tuh kayak Tokopedia atau Gojek. Nah, itu kan biasanya wawancaranya ada sesi tes pemrograman ya. Nah, itu belajarnya bisa di sini gitu. Ini kita bisa coba lihat-lihat aja ya. Kalau nonton klik problem sini isinya daftar masalah-masalah apa aja yang ada di lead code. Ini tuh isinya banyak banget ya, materi yang disediain juga luas banget. Kayak contoh yang pertama ini tuh sama ini yang saya sudah buat videonya, mungkin nonton boleh cek YouTube channel saya ya. Terus uh, ada juga masalah tentang ini nih, longest substring longest substring ini tuh isinya tentang string dan karakter. Terus ada juga string to integer, ada banyak lah masalahnya. Totalnya tuh di LeetCode ada sekitar 3.000 ya, 3.000 lebih masalah. Itu lumayan banyak banget. Sini ada study plan, ini ada kumpulan-kumpulan masalah yang punya satu tipe gitu. Mungkin kita bisa explore di masalahnya itu ada isinya tuh ada apa aja gitu. Nah, kalau diklik di salah satu masalahnya bakalan muncul ini ya, pertama description. Di sini ada judulnya kok buat masalah ini tuh to sum. Di pojok kiri atas ini ada tingkat kesulitannya. Buat yang to sum ini tuh masih easy ya, masih mudah gitu. Ada juga yang medium sama hard. Di bawahnya lagi ini ada penjelasan deskripsi dari masalah ini gitu. Terus di bawahnya lagi ada contoh. Ini ada contoh tes kasus. Misalnya kalau inputnya begini, outputnya tuh gimana harusnya gitu. Kalau ini kan inputnya begini, outputnya harus 01. Terus di sini juga dijelasin dapat 01 tuh dari mana gitu. Nah, di sini juga ada bagian yang nggak kalah penting, ini namanya constraints. Constraints ini apa? Constraints ini tuh batasan-batasan inputnya gitu. Batasan-batasan input yang dikasih, kayak contohnya nums length. Ini tuh panjang array nums-nya tuh ada berapa elemen gitu, jumlah elemennya tuh ada berapa. Buat masalah yang ini tuh constraint-nya dari 2 sampai 10.000. Jadi nums ini array yang isi elemennya tuh bisa dimulai dari 2 sampai 10.000 gitu. Buat isinya itu apa aja, ini kan integer ya. Integer tuh berarti bilangan bulat, negatif dan positif. Mulainya tuh constraint-nya mulainya dari negatif 1 miliar ya, ini 10 pangkat 9, negatif 1 miliar sampai 1 miliar gitu. Buat targetnya juga sama, jaraknya tuh dari negatif 1 miliar sampai 1 miliar buat masalah yang ini. Terus ini juga dijelasin bahwa pasti ada gitu satu jawaban yang valid tuh pasti ada gitu. Terus ini ada follow up juga. Follow up tuh kayak semacam apa ya, lanjutan gitu. Kita misalnya nyelesain masalah ini pakai solusi yang kompleksitasnya ON kuadrat gitu. Follow up tuh bakal disuruh bisa nggak nyelesain masalah ini dengan kompleksitas waktu kurang dari ON kuadrat. Nah, gitu. Kayak semacam tantangan gitulah. Nah, terus lanjut di bawah sini ada topik. Topik ini isinya metode-metode apa aja, atau struktur data atau yang lain-lain apa aja
yang diterapin di masalah ini. Buat masalah ini tuh diterapin struktur data array sama hash table. Di bawahnya lagi sini ada companies. Companies ini khusus cuma buat yang langganan aja di LeetCode ya, buat yang bayar premium. Companies ini isinya perusahaan apa aja yang pernah make masalah ini buat tes wawancara mereka gitu. Kayak misalnya Tusam ini pernah dipakai di wawancara Google. Di sini bakal ditulis nih, companies Google gitu. Di sini di bawah sini ada lagi hint 1, hint 2, hint 3. Ini tuh semacam clue gitu ya, kalau misalnya penonton bingung sama solusinya tuh gimana sih caranya gitu. Itu bisa cek di hint-hint ini nih. Ada 3. Kadang ada yang masalah yang nggak punya hint, kadang juga ada kayak gini. Oke, lanjut. Di sini ada similar questions. Isinya tuh masalah-masalah yang mirip-mirip kayak masalah yang sekarang ini nih. Kalau ini kan to sum ya. Ada juga trisum, ada juga foursum, ada juga to sum 2, to sum 3 yang bisa teman-teman kerjain juga. Ini tuh temanya bakalan mirip, topiknya bakalan mirip sama yang ini nih, array sama stable gitu. Di bawahnya lagi ini ada discussions. Jadi itu tempatnya orang-orang komentar gitu soal permasalahan ini, soal masalah pemrograman ini. Kadang ada yang komplain masalahnya tuh kadang dicapnya medium tapi ternyata kayaknya terlalu susah gitu, terlalu hard. Yang itu isinya diskusi ini banyak orang lah komen gitu. Mungkin kita bisa langsung aja ke test case. Test case ini apa? Test case ini tempat buat kita eksperimen gitu, eksperimen kode yang mau kita jalanin. Misalnya ini saya ada kode ya di sini, terus mau coba jalanin tuh udah sesuai atau belum outputnya gitu. Kalau kita klik run bakalan kelempar ke test result. Ini bakal ditunjukin output yang kita keluarin tuh berapa sama hasil jawaban yang benar tuh berapa gitu. Kalau misalnya kita outputnya salah tuh gimana? Salah 23 di sini run. Klik run. Nah, ini bakalan ada tulisan wrong answer. Ini lambangnya buat tes kasus yang outputnya nggak sesuai, itu bakalan ada titik merah di sini. Kalau benar berarti titiknya hijau. Itu test result. Ini balikin lagi. Selanjutnya di sini ada editorial. Editorial ini apa? Editorial ini solusi yang disediain sama admin LeetCode-nya langsung ya. Jadi sini tuh banyak metode-metode apa yang bisa diterapin gitu. Solusinya tuh lebih dari satu sih biasanya sini. Nah, ini kan bahasanya banyak nih, ada C++, ada Java, ada C. Biasanya tuh nggak sebanyak ini. Biasanya tuh cuma ada 3, cuma ada C++, Java sama Python. Mungkin karena ini masalah yang pertama muncul di LeetCode kali ya, jadi bahasanya yang disediain di editorial tuh lumayan banyak di sini. Yang gitu. Di sini juga ada orang-orang yang komentar soal solusi-solusi di editorial ini. Terus apa lagi ya? Oh ya, kadang editorial itu nggak dibuka ya. Buat beberapa masalah aja editorial ini dibuka. Soalnya biasanya tab ini tuh khusus buat yang langganan LeetCode aja. Jadi ini biasanya dikunci nih, kita nggak bisa akses. Nah, kalau misalnya dikunci gimana belajarnya? Kalau kita bingung gitu solusinya gimana, kita bisa ke tab solutions. Tab solutions ini isinya orang-orang yang dari komunitas LeetCode yang ngirim solusi-solusi mereka gitu ke solutions ini gitu. Biasanya sih kadang kurang konsisten ya, tapi di solutions ini biasanya lebih variasi solusinya tuh lebih luas gitu dibanding editorial. Bahasa pemrograman yang disediain juga lebih banyak. Orang ada yang pakai Swift,
Ini ada Erlang kan tadi di editorial nggak ada Erlang ya, nggak ada Elixir juga. Ada HTML. Ini kayaknya orang nge-troll nih. Ini nggak bener HTML. Kadang kurangnya di solutions tuh gitu, kadang yang di submit itu, yang dikirim itu kurang jelas gitu penjelasannya. Kayak contohnya yang ini nih, ini intuisinya kosong, approach-nya kosong, analisis kompleksitasnya juga kosong, jadi kita nggak tahu seberapa optimal kode ini gitu. Nah sini juga nggak dijelasin itu kode bahasa apa. Kalau ini sih kayaknya C++ ya. Ini ada unordered map, ini tuh standar library-nya C++. Kadang juga ada yang ngepostnya bagus gitu, ngepostnya lengkap. Biasanya tuh yang upvote-nya tuh tinggi. Ini 183 ya, upvote-nya tinggi banget. Ini intuisinya diisi sama dia, approach-nya tuh dia sampai ngirim sampai gambar, penjelasan hash map lengkap banget di sini. Dijelasin iteration 1 gimana, iteration 2 gimana. Analisis kompleksitasnya juga nih lengkap. Terus ada ini dia buat yang ini. Kadang orang juga ngepostnya bisa lebih dari satu bahasa. Buat yang ini dia ngepost Java, bahasa C++, JavaScript, Python sama Go, jadi lumayan lengkap di sini ya. Buat orang ini solusinya lengkap banget. Ini juga dia ngepost pakai 3 bahasa aja, tapi solusinya ada 3 pendekatan. Ada hash table, ada brute force. Nah ini ada solusi saya sendiri. Nah ini udah saya bahas ya di video sebelumnya. Mungkin saya akan lampirkan linknya di deskripsi. Di tab selanjutnya ini ada submissions. Submissions ini apa? Submissions ini kumpulan kode-kode yang udah di submit. Kadang ada yang outputnya kurang sesuai gitu, belum outputnya tuh belum benar gitu. Ini masih tulisannya bukan accepted, ini bakalan wrong answer gitu. Misalnya kasih contoh, klik submit. Nah ini bakalan muncul, kalau klik submit bakalan muncul graf-graf kayak gini. Penonton mungkin nggak perlu terlalu khawatirin soal runtime sama memori ini, soalnya runtime sama memori ini kadang nggak konsisten. Kayak sekarang ini kan runtime-nya 118 ya, 118 milisecond. Kadang kalau klik submit lagi code-nya masih sama gitu, runtime-nya kadang bisa lebih besar, kadang memorinya juga bisa lebih besar, jadi nggak terlalu konsisten. Mungkin nggak usah terlalu dihirauin gitu milisecondnya kalau beda-beda dikit. Nah di sini ada graf ini nunjukin posisi kode yang kita submit tuh di mana gitu. Kayak ini ada yang submit runtime-nya sampai 0 milisecond, ada yang runtime-nya gede banget sampai 146 milisecond misalnya. Ini perbandingan ini cuma untuk satu bahasa ya. Misalnya kan saya submit di bahasa C, berarti ini perbandingannya saya dengan kode-kode lain yang bahasa C juga gitu. Nah jadi ini ada kumpulan-kumpulan, misalnya kita klik ini bakalan keluar kode sampel bahasa C gitu. Ini solusi buat yang 0 milisecond ya, ini banyak banget, panjang banget isinya. Terus sini ada juga graf buat memorinya. Terus apa lagi ya, udah sih kayak gitu aja. Kalau klik submit bakalan masuk ke submissions gitu. Oke, coba kita balik lagi ya. Ada apa aja selain di problems itu. Jadi selain daftar masalah di sini tuh, di LeetCode juga bakalan ngadain kontes tiap minggu. Kontes ini apa? Kontes ini jadi kayak semacam turnamen gitu ya, turnamen yang diadain sama LeetCode tuh tiap minggu. Ada yang tiap minggu, ada yang tiap 2 minggu sekali. Di kontesnya itu isinya ada 4 masalah biasanya. Ada tingkat kesulitannya tuh ada easy, medium, sama hard 2. Kadang
kadang ada yang mediumnya 2, hardnya 1. Jadi ganti-ganti gitu. Buat yang ngikut tuh biasanya setiap kontes tuh ada sekitar 30 ribuan ya. Jadi kompetisinya lumayan ketat gitu. Kalau dapat juara 3 besar nih bisa dapat backpack ya, Kak. Bisa menang, bisa dapat barang di sini. Kalau 10 besar dapat botol air. Kalau dapat peringkat 16 besar bisa dapat notebook. Kalau nggak dapat peringkat, misal penonton cuma partisipan doang di kontes ini, penonton bakal dapat koin. Koin ini bisa ditukerin hadiah juga. Nah, tukernya itu di sini nih, di redeem. Ini bisa ditukar topi, bisa ditukar notebook. Banyaklah hadiahnya gitu. Terus di sini ada discuss. Mungkin sisanya penonton bisa explore sendiri discuss sama interview ini. Discuss ini isinya kalau misalnya penonton mau nanya-nanya soal apa ya, misalnya soal website ini ada yang masalah gitu, bisa di post masalah, di discuss gitu. Selanjutnya kita ke kanan. Di kanan ini ada simbol api ya. Simbol api ini apa? Jadi simbol api ini tuh isinya tuh masalah-masalah yang biasanya lead code bakalan naikin tiap hari. Itu namanya daily challenge ya, solve today's daily challenge. Jadi tiap hari lead code tuh bakalan naikin satu masalah. Nah, penonton bisa nyelesain masalahnya tiap hari, terus dapat kayak apa ya, streak gini, kayak dapat apa namanya, beruntun, apa sih namanya, kayak progress gitu lah pokoknya, kayak track progress. Ada berapa kali daily challenge yang pernah diselesain selama beruntun. Kayak contohnya saya ini ada 93 ya, berarti ada 93 hari saya secara beruntun nyelesain daily challenge gitu kira-kira. Nah, ini daily challenge hari ini. Ini masalah tentang rank, judulnya rank transform oven ray. Terus ini ada sama kayak tadi topik juga dan lain-lain. Kalau misalnya penonton mau nge-track progress gitu, mau tahu udah sampai mana sih belajarnya di lead code ini, penonton bisa ke laman profil sendiri-sendiri ya. Ini tuh isinya isinya profil tuh ada kayak jumlah masalah yang udah pernah diselesain, terus ada tema-tema apa aja yang udah pernah diselesain juga. Terus ada apa namanya, ada rating kontes. Kalau misalnya penonton ikut kontes tuh bakal dapat rating, itu bakal ditunjukin di profil gitu. Ini ada apa lagi ya, mungkin segitu aja sih kalau penjelasan lead code dari saya. Mungkin selebihnya penonton bisa explore sendiri. Ini masalahnya banyak banget nih. Segitu aja. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.